Shalom Kingdom Kids, apa kabar? Senang kakak bisa menyapa adik-adik kembali pada hari ini. Dan kita kembali lagi untuk belajar firman Tuhan sama-sama. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Oke, Tuhan Yesus terima kasih kami punya waktu untuk mengenal Engkau lebih dalam, mengerti kehendak-Mu. Dan hari ini kami berdoa biar anak-anak diberkati, kami semua diberkati. Dan hamba berdoa biar hikmat-Mu turun bagi hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi anak-anak. Kami mengucap syukur Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya kami diberkati secara luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama bilang amin. Puji Tuhan. Nah, masih ingat kita punya yel-yel? Masih ingat? Kalau kak bilang Kingdom Kids ngomong apa? Yes, I am. Kingdom Kids? Yes, I am. Sekali lagi, Kingdom Kids? Yes, I am. Haleluya. Senang banget kakak bisa menyapa semua. Kakak percaya begini, kakak di sini sehat-sehat aja, ya kan? Sehat sama dengan adik-adik semua di rumah. Kakak percaya semua kita dalam perlindungan Tuhan, sebab Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Dia penjaga, dia pelindung kita, dan lebih penting lagi dia yang menciptakan segala sesuatu. Jadi kita punya Tuhan yang menolong kita. Karena itu kakak yakin kita semua dalam perlindungan Tuhan, sebab kakak tahu satu hal, bahwa dia sayang sama adik-adik semua, dia sayang sama kakak semua, kita orang tua kita juga dipelihara oleh Tuhan Yesus. Oke, kakak hari ini menyapa adik-adik ibadah hari Kamis. Wow, kita kok aneh ya, online sekarang bisa ibadah hari Kamis. Oh enggak juga. Ini adalah hari di mana diperingati sebagai hari kenaikan Isa Al-Masih. Kalau adik-adik lihat di kalender kita, lihat di kalender kita itu hari ini tanggalnya merah. Artinya libur nasional diakui oleh negara. Dan karena itu kita punya ibadah. Kenapa kok tanggal merah? Ya karena kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kalau dihitung dari kita punya Paskah kemarin sampai hari ini itu genap 40 hari. Jadi kita punya waktu yang baik hari ini untuk belajar sesuatu yang bagus. Nah, kenapa sih Tuhan Yesus harus naik ke surga? Kan nggak harus. Kakak dulu berpikir mending dia ada di bumi. Kalau dia ada di bumi kan Kak Michael masih bisa ketemu, kan Tuhan Yesus gak akan mati lagi, ya kan? Tapi dia harus naik ke surga. Kenapa? Yang pertama keuntungannya buat kita, ke Tuhan Yesus naik ke surga, yang pertama adalah karena tugas Tuhan Yesus sudah selesai. Makanya waktu dia disalib dia berkata, sudah genap. Sudah selesai. Kalau bahasa aslinya itu tetelestai atau sudah selesai, sudah genap. Apa yang sudah genap? Ternyata tugasnya sudah genap, sudah selesai tugasnya. Apa tugasnya? Coba adik-adik lihat di Yohanes pasal 3 ayat 17. Kalau ayat 16 kan diceritakan bagaimana Tuhan itu mengasihi kita. Tetapi ayat 17 dia berkata begini, sebab Allah mengutus anaknya. Siapa anaknya? Tuhan Yesus ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi melainkan menyelamatkan oleh dia. Jadi Tuhan Yesus punya tujuan ke bumi. Dia ada di bumi selama 33 tahun lebih. Dia ada di bumi. Dia itu menyelamatkan manusia, dia menyelamatkan kita. Dan apa buktinya? Lah, kita ini buktinya, ya kan? Kita ini terima Yesus, kita ini ada dalam kehidupan perlindungan Tuhan Yesus. Adik-adik semua dalam perlindungan Tuhan Yesus. Orang tua kita dalam perlindungan Tuhan Yesus. Itu bukti bahwa Tuhan Yesus punya kerja di bumi. It's done, selesai, top, keren, habis, semua apa yang dilakukan selesai. Dan waktunya dia harus kembali. Jadi dia datang ke bumi, dia jadi manusia, dia mengosongkan diri, dia bukan jadi Tuhan, dia nggak punya kuasa apa-apa, dia benar-benar nggak bisa apa-apa. Dia bisa menangis kayak kita, dia bisa marah kayak kita, dia bisa rasa lapar kayak kita. Dia kayak manusia biasa, dia bukan Tuhan datang ke bumi, dia benar-benar mengosongkan dirinya dan dia kemudian mati di kayu salib. Wow, padahal nggak ada kesalahan apa-apa. Dia mati di kayu salib, kemudian dikuburkan, dia bangkit. Dan hari ini kita peringati sebagai hari dia naik ke surga. Dan dia punya tugas itu selesai di bumi. Ketika dia selesai di bumi, artinya
kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita punya kepastian bahwa Dia akan datang kembali. Satu, bahwa Dia sudah selesai, Dia sudah menyelamatkan kita karena Dia sudah balik. Dan yang kedua, Dia akan balik lagi ke kita, iya kan? Jadi poin pertama, tugasnya selesai, dan karena tugas selesai nanti Dia akan kembali lagi. Benar? Bahkan di dalam Kisah Para Rasul itu diceritakan pasal 1, diceritakan malaikat bilang kepada murid-murid Tuhan Yesus lagi mendongok ke atas, lagi melihat Tuhan Yesus naik, dan malaikat bilang, nanti Dia akan datang lagi dengan cara yang sama. Wow, dahsyat kita punya Tuhan. Dan Dia datang ke kita untuk kedua kali. Mau ngapain coba? Kalau bukan mau terima, mau panggil setiap kita. Dan yang kedua, kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Apa keuntungannya buat kita? Yang kedua begini, karena Roh Kudus harus turun dalam diri kita. Wah, ini nggak kalah hebat, adik-adik. Ini nggak kalah asik, tahu nggak? Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Itu Tuhan sendiri ada di dalam kita. Wow, itu luar biasa itu. Coba adik-adik bayangin, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini ada di dalam diri kita. Dia berkenan tinggal dalam diri kita. Karena kita punya damai sejahtera, kita punya sukacita, kita punya ketenangan, kita punya keyakinan untuk percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah, bahwa Yesus itu menyelamatkan dari mana? Dari Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini yang membuat Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, menyembuhkan banyak orang sakit, orang penyakit, anak Yairus yang mati dibangkitkan dari siapa? Dari Roh Kudus itu. Nah, tahu gak, kuasa Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Sama, Roh Kudus yang sama di Tuhan Yesus, Roh Kudus yang sama juga di dalam kita. Gak ada bedanya. Dan ini luar biasa buat kita sebenarnya. Jadi kalau kita ketemu orang sakit, jangan takut dengan sakit mereka. Kita bilang, dalam nama Yesus sembuh. Ya kan? Karena kita punya kuasa. Kita punya kuasa. Bahkan kalau kita punya orang tua sakit, kita punya adik sakit, kita sendiri sakit, kita doa dalam nama Yesus sembuh. Sebab dengan bilur-bilur Tuhan Yesus kita sudah sembuh, bukan akan sembuh tapi sudah sembuh. Amin. Jadi kita punya kuasa di dalam diri kita. Dan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 Tuhan Yesus bilang begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Dia bilang lebih baik, lebih menguntungkan buat kamu kalau aku naik ke surga. Dan dia bilang begini, sebab jikalau aku pergi, kalau aku naik ke surga, penghibur itu, siapa itu penghibur? Roh Kudus, ya kan? Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu kalau aku nggak pergi. Nah, tetapi jikalau aku pergi, ya kan? Kalau aku pergi, Roh Kudus, aku akan mengutus roh itu kepadamu. Dan benar, setelah Tuhan Yesus terangkat, orang murid-muridnya berdoa di Yerusalem dan mereka kepenuhan dengan Roh Kudus, dan mereka bernubuat. Mereka bahkan Petrus waktu dia khotbah, sekali dia khotbah ribuan orang bertobat, bahkan orang sakit disembuhkan. Tahu nggak, Petrus itu dia punya bayangan. Kalau adik-adik lihat di belakangnya Kak Michael ini ada bayangan. Nah, orang kena bayangannya Petrus aja bisa sembuh. Betapa dahsyatnya urapan Tuhan, kuasa Tuhan di dalam diri Petrus. Kuasa yang sama ada di dalam diri adik-adik, ada di dalam diri kita semua. Jadi kakak ingatin sekali lagi, di dalam diri kita ada roh yang hebat, ada kuasa yang hebat, ada pribadi Allah itu sendiri. Itu keuntungan kedua Tuhan Yesus naik ke surga. Dan keuntungan yang ketiga Tuhan Yesus naik ke surga, tahu? Dia naik ke surga dan di sana ternyata dia bukan pergi duduk minum kopi, ya kan? Dia bukan pergi ke atas, aku minta donat karena aku sudah kerja keras di bumi, aku sudah dipukuli loh, sudah dicambuk loh. Sekarang aku istirahat, aku minta burger yang paling enak, atau aku mau makan pizza hut atau spaghetti, aku pingin makanan-makanan Italia. Tuhan Yesus gak begitu, dia gak santai, dia begitu peduli dengan kita, dia begitu sayang dengan kita, dia memikirkan terus tentang kita dan apa yang dia lakukan. Coba kita lihat di
Yohanes pasal 14 ayat yang kedua. Yohanes pasal 14 ayat yang kedua. Adik-adik bisa ikut di rumah, buka superbooknya, Alkitabnya, dan kakak akan bacakan. Firman Tuhan berkata begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tidak mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana, ke situ, untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan Yesus bilang, aku ke sana juga, bukan hanya Roh Kudus turun buat kamu, tapi aku ke sana juga, aku bikin rumah buat kamu. Jadi kalau kita ke sana, kalau kita ke surga nanti, di surga kita tidak keleleran, kita nggak di jalanan, kita punya tempat di rumah, kita punya tempat di surga, ada rumah buat kita di sana. Wow, keren banget. Coba dibayangkan ya, misalnya kita pergi di sebuah perumahan yang mewah, keren-keren, kemudian kita lewat, wow, rumahnya bagus-bagus, wow, rumahnya megah, wow, rumahnya indah, tapi kita nggak punya rumah di sana. Aduh, alangkah nggak enaknya ya. Tapi kalau kita ke surga, ada jaminan. Firman Tuhan berkata, Dia bikin rumah buat kita. Bahkan dia bilang begini, sebab aku kesana untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Nah ini dia punya janji. Jadi setelah sudah jadi semuanya, dia mau datang lagi, dan ini bukti kasihnya buat kita. Dia berkata, supaya aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan Yesus mau ada bersama-sama dengan kita setiap waktu, setiap saat, dan Dia nggak mau kita kehilangan Dia, kita kehilangan pengharapan, kita ketakutan. Situasi sekarang mungkin bikin kita malas, bikin kita mangkel, bikin kita bosan. Kita lihat semuanya, aduh, di rumah aja, nggak bisa main ke rumah teman, bahkan kepingin belajar aja ke sekolah atau ke gereja, kita mau ibadah, kita nggak bisa. Di rumah aja, bantul rasanya kan. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, tenang, aku kasih kamu Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan damai sejahtera bagimu. Roh Kudus akan memberikan ketenangan bagimu. Percaya adik-adik, kalau merasa sudah mulai bete, merasa nggak nyaman, bilang, Roh Kudus hibur aku, Roh Kudus kuatkan aku, dan Roh Kudus akan menguatkan setiap kita. Amin. Nah, percaya hari ini, jangan malas, tetap semangat, punya antusias, sebab ada pribadi Allah dalam diri kita. Amin. Nah, oke. Ini yang kakak ingin sampaikan kepada kita semua. Dan bagian terakhir kakak mau sampaikan begini. Tuhan Yesus juga di surga, Dia berdoa buat kita, Dia bersyafaat buat kita. Di Ibrani pasal 7 ayat 25, nanti adik-adik baca di rumah. Tuhan Yesus berdoa buat kita, Dia bersyafaat buat kita, Dia sudah melakukan semuanya yang terbaik buat kita, dan Dia tetap ada di dalam kasih-Nya yang sempurna untuk setiap kita. Karena itu jangan patah semangat, karena ada satu pribadi yang sangat peduli dengan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oke adik-adik, tetap semangat, jangan patah semangat, jangan malas-malas, jangan nggak bete segala macam, aku bete, aku begini-begini, bosan. Tetapi tetap punya gairah dalam Tuhan, sebab kita punya pengharapan yang pasti, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oke, sampai jumpa kembali lagi adik-adik untuk minggu ke depannya. Kita akan terus belajar mengenal Tuhan, sebab Dia punya kasih buat kita besar. Oke, kakak akan akhir kita punya sharing firman Tuhan hari ini, dan sama-sama kita mau berdoa. Yuk kita tutup mata sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, sebab kasih-Mu bagi kamilah yang membuat Engkau naik ke surga. Cinta-Mu kepada kamilah yang membuat Engkau ada di sana dan menyediakan tempat bagi kami. Bahkan Engkau bersyafaat bagi kami. Terima kasih, dan kami percaya, kami yakin pada saatnya nanti Engkau akan datang kembali pada kali yang kedua, dan Engkau akan membawa kami seperti Engkau berfirman bagi kami yang sudah kami bacakan. Engkau menghendaki
di mana Engkau berada, kami pun berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak Kingdom Kids yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Engkau membuat mereka mengerti lebih dalam. Engkau buat mereka mengerti dengan hati mereka. Dan buat firman ini tertanam dalam hidup mereka. Sehingga tidak ada kesempatan bagi kuasa kegelapan untuk membuat mereka menjauh dari Tuhan. Bahkan mencuri firman ini. Sebab firman Tuhan ini bertumbuh, berakar dalam hidup mereka, menjadikan mereka pribadi-pribadi yang kuat. Terima kasih Bapak, perlindungan dan damai sejahtera Tuhan menyertai setiap anak-anak. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada bakteri, virus atau apapun yang mengganggu mereka. Hamba memberkati mereka dengan perlindungan dari Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.